Pembangunan sektor industri secara potensial memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan teknologi di era global yang pesat menuntut kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing dalam pembangunan nasional. Penyedia sumber daya manusia yang berkompeten salah satunya ialah Sekolah Menengah Kejuruan. SMK Negeri 11 Bandung beralamat di Jalan Budi Cilember, Kota Bandung. SMK Negeri 11 Bandung memiliki visi misi, di antaranya yaitu visi terwujudnya lulusan yang berakhlak karimah, peduli lingkungan hidup, mandiri, tangguh dalam berwirausaha, menguasai teknologi, dan siap bersaing dalam dunia usaha di tingkat nasional maupun internasional. Lalu, adapun misinya, yang pertama yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas manajemen dan sumber daya manusia. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kepedulian peserta didik akan lingkungan hidup. Yang keempat, yaitu meningkatkan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran. Yang kelima, yaitu meningkatkan program pengembangan kewirausahaan. Yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketujuh, yaitu meningkatkan kualitas dan entitas sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang kedelapan, yaitu meningkatkan keterserapan tamatan pada dunia usaha dan industri skala nasional dan internasional. Sebagai sekolah menengah kejuruan yang unggul, kami memiliki fasilitas lengkap yang dirancang untuk menunjang pembelajaran berbasis praktik dan keterampilan. Kami memiliki laboratorium komputer yang dilengkapi perangkat terbaru untuk mendukung pembelajaran teknologi informasi, desain grafis, dan pemrograman. SMK Negeri 11 Bandung adalah sekolah pusat keunggulan yang memiliki berbagai program keahlian. Di antaranya yaitu ke-1, akuntansi keuangan lembaga. Pembelajaran pada program keahlian ini memuat neraca balance, buku besar, Excel, dan seputar keuangan dan akuntansi. Yang kedua yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pembelajaran program keahlian ini memuat Microsoft Office, pengarsipan, mengetik cepat, dan administrasi perkantoran. Yang ketiga yaitu manajemen logistik. Pembelajaran program keahlian ini memuat administrasi gudang, ekspedisi, dan seputar logistik. Yang keempat yaitu pemasaran. Pembelajaran program keahlian ini memuat kasir, bisnis online, dan seputar pemasaran. Yang kelima yaitu teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Pembelajaran program keahlian ini memuat sistem operasi komputer, jaringan, dan seputar jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang keenam yaitu pengembangan perangkat lunak dan game. Pembelajaran program keahlian ini memuat basis data, layanan website, layanan Android, dan seputar perangkat lunak. Yang terakhir yaitu desain komunikasi visual. Pembelajaran program keahlian ini memuat editing video dan foto, broadcasting, dan seputar multimedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 11 MP2 izin memperkenalkan diri. Nama saya Salsa Asi Setia Karama. Nama saya Najwa Amelia Pratiwi. Nama saya Isyana Ranggraini. Nama saya Satya Devi. Nama saya Fia Suryagita. Selamat menyaksikan. Yang kalian tahu gak sih apa itu program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Untuk selanjutnya simak terus video ini ya. Manajemen perkantoran adalah upaya pengelolaan segala sumber daya yang ada di kantor, baik itu sumber daya manusia, keuangan, hingga teknologi informasi. Fokus utama dari manajemen perkantoran adalah memastikan kelancaran operasional sehari-hari serta mendukung produktivitas karyawan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, efisien, dan produktif. Manajemen perkantoran berperan besar dalam menjaga alur kerja tetap lancar dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya ada manajemen logistik, yaitu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pergerakan barang, informasi, serta sumber daya dari titik awal hingga ke tujuan akhir. Dengan manajemen logistik yang efektif, perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan.
Teaching Factory didefinisikan sebagai sarana produksi di sekolah yang dijalankan berdasarkan prosedur dan standar industri untuk menghasilkan produk sesuai dengan kondisi nyata industri, tanpa berorientasi mencari keuntungan. Grand Design Teva, SMK menjelaskan konsep pembelajaran ini sebagai suatu model berbasis produksi atau jasa di SMK yang mengacu pada standar industri dan dilaksanakan dalam suasana mirip dengan industri sebenarnya. Tujuan Teaching Factory di SMK adalah untuk meningkatkan kesiapan kerja, menyelaraskan kompetensi, dan membentuk karakter kerja lulusan SMK sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Hal ini dicapai melalui proses pembelajaran yang berfokus pada produk atau jasa, melibatkan rekayasa perangkat pembelajaran yang diadakan dalam lingkungan, suasana, serta tata kelola yang mengikuti standar DUDI atau kondisi tempat kerja usaha yang sebenarnya. iGuess merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mendata tamu serta mendata paket yang datang. Selanjutnya, ada berbagai barang atau alat yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung aktivitas administratif dan operasional yang disebut peralatan kantor. Contoh peralatan kantor meliputi alat tulis, mesin fotokopi, printer, komputer, mesin fax, kalkulator, stapler, dan alat-alat lainnya yang membantu kelancaran tugas-tugas kantor sehari-hari. Peralatan ini membantu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan komunikasi di lingkungan kerja. Adapun manfaat mengetik 10 jari yaitu akan terbiasa mengetik tanpa melihat keyboard dan waktu bekerja menjadi efisien sehingga dapat meningkatkan produktivitas serta meningkatkan konsentrasi. Kita juga belajar cara menelpon di kantor yang bermanfaat untuk komunikasi efektif, efisiensi kerja, membangun hubungan, meningkatkan profesionalitas, dan membuka peluang. Adapun manfaat dalam pembelajaran membuat surat diantaranya meningkatkan kemampuan dalam menggunakan bahasa baku, kemampuan dalam menyusun kalimat, meningkatkan rasa tanggung jawab, meningkatkan kreativitas dan keterampilan bernegosiasi, dan meningkatkan pemahaman tentang etika bisnis. Lab manajemen perkantoran disediakan dan digunakan bagi siswa-siswi manajemen perkantoran sebagai tempat praktik dan mengembangkan keterampilan manajerial dalam konteks perkantoran. Lab ini juga sering dilengkapi dengan peralatan modern seperti proyektor, alat komunikasi, komputer yang terhubung ke jaringan area lokal bersama dengan printer, mesin ketik manual, mesin fax, infocus, lemari arsip, dan peralatan arsip manual lainnya untuk mendukung pembelajaran yang interaktif dan efektif. Nah, sekarang kita udah pada tahu kan apa itu manajemen perkantoran dan layanan bisnis? Yuk bergabung di jurusan manajemen